kita bisa melakukan transaksi ekonomi di properti juga menjadi euforia, bisa dibilang semua orang bicara tentang metaverse. Oke guys, sekarang gue lagi pengen ngomongin tentang metaverse. Kayaknya di mana-mana ya semua konten rata-rata bicara tentang metaverse. Apa itu metaverse? Kemudian ada juga yang review tentang kehidupan di metaverse dan macam-macam. Tapi gue lebih pengen nyorotin metaverse dari berbagai perspektif yang lain gitu. Yang pertama gini, salah satu hal yang menjadi menarik dari metaverse adalah tentang bagaimana kita bisa membeli properti di dunia metaverse. Nggak perlu lagi dijelasin lah ya metaverse itu seperti apa. Jadi di situ ada satu dunia virtual yang dimana kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa melakukan interaksi sosial, kita juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berbagai pengalaman virtual lain itu bisa dilakukan di satu platform yang namanya metaverse tadi itu. Terus gimana sih konsep jual beli tanah atau juga properti bisa dilakukan di metaverse? Karena beberapa brand besar itu sudah melakukan atau berinvestasi di metaverse ini. Sebutlah misalnya Samsung. Samsung itu kalau tidak salah sudah membeli satu properti besar dan juga membangun sebuah bangunan di satu platform blockchain namanya Decentraland. Kemudian juga ada Adidas yang udah bikin Adiverse di Sandbox. Nah, mereka bikin kayak semacam toko gitu, di mana di dalamnya ada berbagai nantinya ya, sepatu virtual, baju virtual, dan macam-macam ya. Kenapa itu dibutuhkan dan kenapa orang harus beli properti atau aset-aset virtual seperti itu? Karena nanti kita akan hidup di dunia metaverse itu menggunakan avatar. Nah, avatar ini kan butuh baju. Avatar ini kan butuh sepatu. Nggak mungkin avatarnya itu kosongan aja. Nah, bajunya, sepatunya itu kita harus beli. Nah, saat kita mau beli sepatu virtual, beli baju virtual, nah kan kita perlu toko virtual dong. Nah, toko virtual ini dibutuhkan oleh brand-brand besar untuk menjadi tempat atau hub di mana si avatar kita ini nanti belanja atau shopping gitu ke sana. Makanya bedanya metaverse dengan virtual reality adalah bahwa di metaverse ini kita bisa melakukan transaksi ekonomi. Basisnya tentu menggunakan cryptocurrency. Jadi transaksinya mungkin tidak seperti bagaimana kita bertransaksi menggunakan rupiah ya, lebih kepada menggunakan satuan-satuan atau juga elemen-elemen dari cryptocurrency itu sendiri. Ada yang menggunakan Ethereum, ada yang menggunakan Tezos dan macam-macam. Banyak sekali cryptocurrency sekarang ini yang sudah beredar dan juga bisa kita gunakan sebagai mata uang atau juga mata alat tukar ya untuk membeli aset-aset virtual di metaverse. Nah, ini menjadi menarik teman-teman semua karena apa? Karena pada saat kita nanti bisa membeli properti, kemudian juga bisa membeli sepetak tanah di metaverse, kita pada akhirnya akan masuk ke sebuah kehidupan yang semi-semi nyata juga gitu, walaupun adanya di dunia virtual. Ya bayangkan, kita nanti akan beli rumahnya rumah virtual. Di rumah virtual itu kita akan isi dengan sofanya, dengan berbagai macam perabotnya yang semuanya bentuknya virtual. Nah, buat apa sih kita beli semua itu? Jadi pertanyaan, walaupun bentuknya nanti kripto, untuk membeli berbagai hal tersebut. Ya pertanyaannya adalah untuk bisa seutuhnya menikmati pengalaman di dunia meta. Ya, tidak harus metaverse saja ya, di dunia meta-meta yang lain. Jadi nanti kan kita akan beli katakanlah rumah. Di rumah itu kan perlu ada perabotnya dong ya istilahnya. Harus beli sofanya atau beli gamesnya untuk kita bisa bermain di sana, beli beberapa properti yang lain dan itu bisa ditransaksikan. Nah, jadi menariknya di metaverse adalah karena dia punya platform currency sendiri yang disebut dengan cryptocurrency tadi itu, kita bisa melakukan transaksi jual beli dan ekonomi. Jadi ada new economy yang bisa
terbangun di atas platform tersebut. Ini agak berbeda dengan game. Ya kalau game itu kan kita bisa beli sesuatu pakai poin, kemudian juga kita bisa membeli fitur-fitur itu dari hasil kita bermain game. Artinya kita ada satu achievement, baru kita dapat rewardnya bisa kita tukarkan menjadi hal yang lain. Kalau di Metaverse, kita betul-betul melakukan transaksi tadi itu. Saya bisa beli barangnya teman-teman, saya bisa beli barangnya Anda. Misalnya, Anda punya sepatu yang saya inginkan, saya bisa beli sepatunya ya dengan menggunakan cryptocurrency yang disepakati. Jadi ini yang membuat kenapa dunia metaverse ini menjadi begitu eksotik ya untuk kita masuki dan juga menjadi euforia, bisa dibilang semua orang bicara tentang metaverse. Segala hal dikaitkan dengan metaverse. Terakhir juga kita sempat dengar tentang haji metaverse dan macam-macam. Nah, oleh karena itu untuk bisa memahami tentang apa itu metaverse, ya kita harus belajar dulu metaverse itu seperti apa dan kemudian dia berjalan di atas platform apa agar kitanya nggak FOMO ya, nggak hanya ikut-ikutan spending kripto dan kemudian kitanya apes pada akhirnya malah kehilangan uang. Karena kita sama-sama tahu bahwa sifat dari kripto dan juga flat currency itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah, lagi kembali kepada hal yang tadi, bagaimana menariknya kita bisa mulai sekarang ya untuk berpikir investasi di tanah atau properti yang dijual di metaverse ini bisa menjadi sebuah opsi menarik ya karena ke depan mau tidak mau pasti kita akan mengarah ke sana. Toh ini sudah diikuti atau sudah dilakukan ya oleh brand ternama di dunia. Tadi saya sudah sebutkan ada Adidas, ada Nike, ada H&M, ada Samsung juga, Apple dan juga tentunya Facebook dengan nama Metanya juga sudah masuk ke sana. Artinya bahwa memang dunia industri akan mengarah ke sana. Yang perlu diperhatikan oleh kita sekarang adalah yang pertama, kitanya ngerti nggak sih metaverse itu seperti apa? Dan bagaimana kita bisa masuk di metaverse, bagaimana kita bisa hidup di metaverse agar ya kita tidak salah langkah dan tidak ikut ke metaverse hanya gara-gara FOMO aja.